Loh kenapa begitu? Iya dong. Bedanya qobliyah duhur sama ba'diyah duhur, qobliyah duhur sama sholat duhur bedanya apa? Ada bedanya 4 rakaat sama. Yang satu nyambung, satu pisah. Yang beda niat. Yang beda ini niat, makanya niat itu wajib. Nah, supaya orang ini bisa masuk ke hadis tadi, innamal amalu binniyat, maka dikasih solusi sama kiai. Supaya orang bisa baca Quran, dikasih titik itu Qurannya. Supaya baca Qurannya bisa lagi, kasih harokat. Supaya bisa lagi, kasih ilmu tajwid. Itu siapa yang bikin? Ulama. Habis itu kita nggak tahu-tahu, oh itu bidah, tidak diajarkan zaman Nabi. Wah, gimana nggak langsung muncul bala? Kok bisa muncul bala, Ustadz? Iyalah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang nggak tahu terima kasih atas jasa para ulama manusia lain, berarti dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Qurannya jelas, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau syukur tak tambahin kamu ilmu. Kamu kufur, ya balakku siap untuk menerjang siapapun. Jelas. Nah, itu butuh ngaji biar tahu ilmunya. Nah, muncul yang namanya melafalkan niat untuk solusi. Solusi siapa? Solusi saya. Jadi mahasiswa yang tiba-tiba langsung harus sholat. Solusi saya kalau yang buru-buru karena kerja. Solusi Pak Agung yang lagi nyiapin laporan bulanan. Udah Allahu Akbar bikinnya masih ingat komputer sama passwordnya kan. Tapi kalau dilafalkan dulu, nanti tinggal mengikuti lafalnya. Ya Pak. Nah, nanti masuk bab khusyuk dan seterusnya. Itu solusi dari ulama. Solusi. Kamu pakai ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi jangan sampai enggak tahu terima kasih, itu aja. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Barang siapa saja yang melangkah, ya, berupaya menapaki jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah ia ke surga. Dengan apa? Ya dengan ilmunya tadi. Dengan ilmunya tadi. Makanya kemudian di sini ayat Quran banyak sekali, di antaranya di sini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita bisa mencapai kata khasyah, takut sama Allah, harus dengan ilmu. Dan orang yang paling khasyah, paling takut sama Allah itu ulama. Gimana nggak takut coba? Ya Allah, nanti kalau nggak tak kasih satu kaidah yang namanya ilmu tajwid, gimana orang bisa baca Quran? Gimana nanti sholatnya orang itu? Gimana? Saya takut agamamu, kayak gitu-gitu. Ya Allah, ini para ulama yang memikirkan begini, Pak. Ya. Ini yang harus diajarkan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Ini tentang ayat haid. Haid itu adalah sakit. Haid itu adalah kotoran. Nah, gimana ini haid ini? Maka muncul hadis, orang yang haid nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Lalu ada hadis lain lagi bilang, awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama nanti ditanya oleh Allah terhadap hambanya adalah terkait sholat. Terus hadis lain muncul, au kama qala Rasul. Perbedaan antara orang muslim dan orang kafir adalah tarkus sholah di dalam hadis, yaitu meninggalkan sholat. Ini diramu oleh para ulama. Gimana ya orang haid itu
haram sholat, nggak boleh sholat. Tapi kalau sudah tidak haid, sudah suci, wajib hukumnya sholat. Nah sekarang kapan taunya dia haid atau tidak haid? Itu darah haid atau darah penyakit? Siapa yang bisa bikin kaidah semacam itu? Ulama, Bapak Ibu. Ulama. Lalu ulama memberi kaidah. Haid itu aqalluhu yaumun wa lailatun. Haid itu paling sedikit sehari semalam. Wa madatuhu qatratun, bendanya cuma setetes. Lalu pertanyaan lagi, lah Ustadz, haid itu kan bukan kayak orang kencing, kadang muncul mampet, gimana Ustadz? Kiai yang mikir, ini Ustadz keluar jam 10:30, terus jam 5:30, jam 5:30 mampet. Terus sholatku gimana Ustadz? Duhur sama asarku. Kalau aku hukumi ini darah haid, kan belum sehari semalam. Ya, terus nasib sholatku gimana? Nanti jangan-jangan keluar lagi. Ya kalau keluar lah, kalau enggak, siapa yang tahu kata nanti? Siapa yang bikin kaidah ini? Ulama. Itu yang namanya perjuangan agama. Perjuangan agama. Nah, itu di sini pentingnya mencari ilmu. Nah, di dalam mencari ilmu, Bapak Ibu sekalian, itu ada model-model para pencari ilmu. Ini ada satu kitab yang menarik, Maraqiyul Ubudiyah. Maraqiyul Ubudiyah itu bagaimana kita menaikkan kelas ibadah kita. Ibadah kan masa kita gitu-gitu doang, ya pengen naik kelas lah, menjadi ibadahnya yang spesial, makin tua makin spesial. Akhirnya ulama menulis kitab namanya Maraqiyul Ubudiyah. Nah itu karya Syekh Nawawi Banten, ulama Hijaz dari Banten, yang mensyarah atau memberikan ulasan ke kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Ini kitab menarik sekali ini untuk kita mengintrospeksi diri. Introspeksi diri. Di sini dijelaskan misalnya orang mencari ilmu itu ada 3 model. Yang pertama adalah rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad walam yaksud bihi illa wajhallahi wad daral akhirah. Orang yang cari ilmu dipakai untuk bekal menuju akhirat. Tujuannya cuman Allah Ta'ala. Inilah pencari ilmu yang sukses. Fahaza minal faizin. Tipe kedua, rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah wa yanalu bihi al-izza wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika mustairun fi qalbihi rakakatun fi halihi. Kedua adalah orang yang cari ilmu. Untuk apa ilmu ini? Supaya mempermudah kehidupan dia, dapat pangkat, dapat duit, dapat kemuliaan. Orang ini akan selalu digetarkan hatinya untuk bertanya, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Kalau misalnya dia oleh Allah diberikan hidayah berupa jawaban, maka dia akan berakhir dengan tobat. Berakhir dengan tobat. Ilmunya menaju menjadi kebaikan. Tapi kalau dikasih tobat, kasih hidayah, kalaupun tidak, bisa menjadi fitnah atau ancaman yang lain. Istahwadha alaihi syaitan fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsur bil mal wat tafakhur bil jahi wat ta'azzus bi kasratil atba'. Pencari ilmu yang oleh setan sudah dikuasai dirinya,
sehingga ilmunya itu dijadikan jalan untuk memperbanyak harta, untuk berlaku sombong, tafakhur dengan pangkatnya, ya, dia merasa hebat dengan banyaknya fans, ya, pengikut, subscriber banyak misalnya. Nah, yang ketiga ini itu dia adalah orang yang merugi dan dia adalah yang terlaknati. Itu tipe orang yang jalan menuju cari ilmu. Nah, ini keterangan begini itu kaidah dari ulama. Nah, ini pentingnya belajar makna hadis yang diikuti oleh jalurnya para ulama, kaidahnya para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan silahkan.